Oh, satu lagi, baik. Setelah itu ditahan. Sugeng Enjang. Sugeng Injang Mbak Uti, satu lagi Pak Yanto. J. Pak Yanto, Bangkalan sehat. Yang Hari Santoso. Oke, Bapak. Iya, selamat dengan misinya itu. J. Kadang-kadang misinya Kang Hari itu pendidikan berhasil dengan kasih sayang, Pak. Itu berarti seakan-akan kalau menghadapi globalisasi sekarang itu impossible. Yeah. Tapi kalau saya tetap yakin possible. Apalagi dengan perjuangannya Mas Hari itu sendiri. Jadi spiritnya anak panah. Memang kalau sekarang ini kita memikir Mas Hari ya, ada suatu agaknya ya apa pelecehan atau keberhasilan pendidikan karena kasih sayang kan begitu. Tapi agaknya itu paradigma ini keberhasilan pendidikan karena kasih uang. Dari repot ini sertifikasi dan sebagainya. Sampai tadi saya baca pagi tadi itu ditemukan 10 ijazah. Pak Arso itu dari Universitas Adibuana itu dilaporkan itu. Di sini apakah pertanyaan saya kepada Mas Hari Santoso itu di dalam healing itu juga membawa seorang psikolog atau psikiater? Sebab pengalaman saya antara SMP, umur SMP dan umur SMA itu dia itu mempunyai perasaan, maaf kalau saya niru bahasa Inggris ya, impulsif, ya, the high risk behavior. Nah, jadi di sini contoh yang paling nyata adalah peristiwa di Jakarta itu. Idul anaknya Dani ya, itu bagaimana ini kok bisa terjadi? Mau menyalahkan orang tuanya juga ada. Boleh orang dia itu waktu mengambil anaknya itu dari istrinya yang tua itu mengatakan saya mau mendidik anak saya menjadi laki-laki sejati kan begitu. Dan kenyataannya gimana? Dan ini pada umumnya anak-anak sekarang itu memang sulit di dalam pendidikan. Ini di dalam operasionalnya Kang Hari itu selain mengenai hal-hal yang dikuasai oleh Mas Hari, itu amat juga memperhati dari psikologi atau psikolog atau psikiater dan sebagainya. Atur nuwun Dalti. Waalaikumsalam. Nah, berkaitan dengan TIK, teknologi informasi komunikasi, itu tidak cuma internet ya, tapi juga televisi, ya kan? Saya tidak mau promo tentang acara TV, mau bayar berapa dan saya nggak dibayar sama acara TV. Ada acara TV yang mendidik juga. Misalnya, bagaimana perjalanan mati suri seseorang dikaitkan dengan dikaitkan dengan mimpi, dikaitkan dengan batang otak misalnya. Dr. Os kemarin dia cerita bahwa kenapa dia masuk ke dalam, seakan-akan dia akan masuk ke dalam cahaya yang besar, lubang dalam cahaya yang besar. Nah, dalam penjelasannya kemarin yang saya justru dapatnya dari anak saya, karena saya keluar di bilang eman banget. Dia cerita bahwa itu merupakan simpanan memori di batang otak seorang bayi yang baru lahir keluar dari gua garba bundanya melihat dunia yang terang. Dan kenapa dalam perjalanan mati suri tadi dia mendengar suara azan? Karena itu simpanan di memori otak azan yang disampaikan oleh pada saat dia pertama kali mendengar itu. Ini kan mampu meningkatkan kualitas keimanan, mozaik Islami, karena apa yang begitu kan baik. Nah, itu kita sarankan sebenarnya kepada anak-anak untuk nonton TIK dalam artian internet. Ada banyak kok video-video yang kadang-kadang mengiris hati gitu. Saya kalau seminar, saya kasih contoh-contoh konkret pemanfaatan TIK, termasuk penggunaan YouTube, televisi, saya sarankan ini mampu mempengaruhi sisi emosi anak. Iso nangis Pak diputar, ya iso diajak diskusi itu dia bisa nangis. Bagaimana menjadi ayah yang lebih baik gitu seorang anaknya Cahaya. Kemarin saya di acaranya menurut aku yang diputar dari YouTube itu di mana seorang ayah yang tunarungu mengingatkan anaknya sama anaknya diremehkan sampai akhirnya anak itu kecelakaan gitu. Ya kan itu kan ngeri banget tuh diputar dengan anak. Kalau anakku nangis aku balik melok nangis ya gitu kan ya. Dia bilang ini kan hal yang ya saya mungkin terlalu hati saya terlalu halus kali ya. Jadi makanya saya menghindari konseling gitu. Kalau aku ditangisi mahasiswa karena lebih bingung gitu kan ya. Nah, kalau nangis gitu ya kan. Nah, itu kita bisa gunakan gitu untuk menyentuh sisi kognitif, sisi afeksi, sisi
apa tadi, sisi perilaku dan sikap serta sisi spiritual anak itu bisa digunakan. Dan ada banyak tawaran-tawaran. Tinggal kita berani memilah dan memilih serta mengarahkan anak-anak kita. Ini untuk Mbak Marijan. Yang tuh ya saya juga Bu Lili Andreas tadi cuma ada psikolog tadi ya. Oh ya, saya membawa misalnya Dr. Joko, kemudian termasuk Bu Hera, dan teman-teman yang lain untuk mendampingi saya, meskipun saya juga pernah belajar psikologi, tapi kan lebih baik saya ngambil psikologinya. Kalau saya kan udah campur-campur ilmunya, ya, nanti orang bingung. Semua terus gimana? Terus ya, kapel terus tangan SPJ ini lu bingung gitu ya kan? Itu seminar isinya di TPA-nya 4 orang, saya garap sendirian kan ya, nggak lucu gitu ya kan? Nah, ada juga dari Dr. Purwanto ya, dari Pustekom untuk saya ajak. Nah, saya bagian bukan kipas-kipas Pak di sana. Saya membahas dari sisi komunikasinya. Insya Allah tanggal 21 saya ke Jember, tanggal 28 ke Pacitan. Saya bilang kira atau kono mari seminar remek gitu kan. Atau. Tapi ya sudahlah, karena memang itu jangkauan wilayah yang kita mau lakukan. Sambil setelah itu kita ada konektivitas Pak. Kita ajaklah mereka untuk terhubung dengan saya pribadi atau website milik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, milik Puspekkom Kemendikbud, sehingga ada komunikasi dan konsultasi yang berkelanjutan. Kita bina mereka melalui FB dan lain sebagainya, supaya pemanfaatan TIK itu untuk perbaikan, termasuk untuk ya mengedukasi masyarakat begitu, termasuk mengajari para guru untuk tidak segan-segan misalnya memanfaatkan TIK dalam membangun karakter anak-anak kita. Contoh yang sering kali ini kemarin saya ajarkan kepada para guru pada saat penyusunan bahan ajar SMA terbuka pendidikan jarak jauh, ada 11 bidang mata pelajaran. Saya bilang bagaimana memanfaatkan HP untuk memanfaatkan TIK termasuk HP untuk membangun karakter religinya gitu. Waduh Mas Ari, pertanyaannya enteng, jawabannya mumet gitu katanya. Anda panjenengan bisa lihat di video saya di YouTube tentang judulnya sama, SMA Terbuka Pendidikan Jarak Jauh. Nah, saya mengajarkan misalnya seorang anak diminta misalnya untuk search information, mencari informasi. Nanti saya dibilang Vicky lagi, mencari informasi karena begini, Google itu meskipun ada beberapa aplikasi yang memungkinkan Google bisa memilah siapa yang mencari, tapi untuk sementara ini yang saya lihat Google masih belum bisa membedakan, yang Google umum ya. Google umum belum bisa membedakan siapa yang mencari apa gitu. Jadi anak TK cari ayam nanti keluarnya sama dengan orang mahasiswa cari ayam gitu ya kan, informasi tentang ayam atau tentang apapun gitu ya, belum lagi yang nempel-nempel di halaman FB. Nah, maka keterampilan untuk searching information skill gitu ya, keterampilan mencari informasi itu perlu kita latihkan kepada siswa. Misalnya asal-usul bumi, ya seorang anak diminta untuk mencari video tentang bagaimana asal-usul bumi, atau sederhana aja lah, secara tata surya. Ya, kita ajaklah mereka mencari, ayo kamu cari materi tentang, videonya tentang asal-usul, tata surya tadi, gitu ya kan. Yang kedua, anak-anak diminta, ayo kamu coba cari landasan teorinya dari asal-usul tata surya tadi. Siswa boleh aja searching informasi, kemudian dirangkum atau download, kemudian di copy. Dan yang ketiga, anak-anak diajarkan juga untuk mencari kaitan ayat dengan tata surya tadi, asal-usul atau tata surya tadi. Pelajaran tentang tata surya. Anak-anak diminta mencari ayat itu. Besok anak-anakku kita diskusikan bareng ketika informasi yang kamu dapat dengan buku paket yang kita punya. Terus kalian kalian simpulkan dengan Microsoft Word ya, atau PowerPoint atau apapun lah, Flash atau apa, untuk kalian presentasikan kembali. Nah, mempresentasikan kembali dalam bentuk kelompok tadi, di syuting pakai video HP kita yang hari ini nyandal di depan saya ini yang saya buat syuting. Terus selanjutnya diunggah ke YouTube. Ini kan pembelajaran yang luar biasa. Sambil menerangkan tadi, anak-anak diminta, ayo baca ayatnya tentang itu. Nah, ini penguatan yang luar biasa. Ini yang kemudian saya latihkan kepada Bapak dan Ibu. Dengan alat-alat yang sederhana, itu sebenarnya kita juga bisa mewarnai jagat internet yang kabarnya tidak karu-karuan juga sih, orang bisa mencari apa saja. Marilah kita warnai dengan hal yang baik, mumpung gratis gitu loh. Jadi mumpung gratis, kita manfaatkan yang gratis itu untuk kepentingan-kepentingan ini. Kayaknya tidak banyak yang
Juwana. Yang seperti itu. Baik. Kita buka lagi Ya. 5346817 dan 5.